memberikan apa bisa itu kritikan kan pendapat ya bang, kan ada saja semua orang ada yang senang dengan statement abang, tapi ada juga ya bang. Ada. Adakah abang mungkin kira-kira tingkah laku orang atau ancaman terhadap abang yang ada, walaupun malah terjadi ini ada. Bahkan sampai pengawalnya ada, dari pihak keamanan ada. Jadi abang gimana sih? Saya sepanjang saya jawab dulu apa adanya. Kalau memang mau benar saya kritikan, saya jawab dengan kritik. Jadi tradisi kritik ini kita bangun. Nah, membangun tradisi kritik kan memang repot. Nah, jadi antar kritik ini kan memunculkan sesuatu formula baru. Bagaimana yang selanjutnya? Bagaimana yang terbaik untuk sesuatu permasalahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya galau-galau netizen pencinta YouTube Aan Muzar? Wah, kali ini kita masih jalan-jalan keluar ya. Mungkin sudah terjengok siapa tamu kita. Bukan tamu, aku di Betanang ya. Betanang ke rumah beliau di daerah Simpang Dogan. Ayo, siapa yang sering main ke Simpang Dogan? Ini ada rumah salah seorang pengamat sosial politik terkenal di Sumatera Selatan. Wah, saking terkenalnya, rasanya bang tiap hari aku nengok di koran tuh tanpa hari tanpa nama beliau ini. Ya, kita perkenalkan Bang Bagindo Togar Butar-Butar. Terbang Bang Bagunilan. Salam kopi. Apa kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah baik. Baik, Bang. Iya, apa Bang kegiatan akhir-akhir ini Bang? Ya, karena udah menjelang pilkada banyak ya tentang membahas atau merespons soal pilkada di wilayah Sumsel. Kan ada 7 kabupaten kan. Iya. Pilkada tahun 2020. Di mana Bang itu Bang? Ali, Oku Selatan, Oku Timur, Oku Indo, Ogan Ilir, Muratara, Murah. Oke, ya ada 7 kabupaten kota yang di Sumatera Selatan yang melaksanakan suksesi pemilihan kepala daerah baru ya Bang? Iya. Oke, itu ada yang petahana ada berapa banyak Bang? Rata-rata seluruh petahana. 7 kabupaten itu ada petahana semua. Enggak ada yang belum ada yang 2 tahun. Pisah ranjang ada. Ada yang juga pisah ranjang, itu kayak di mana bisa Bang? Muratara. Kemudian ada yang masih bersama. Musirawas. Musirawas juga Bang ya? Kalau yang Oku seranjang kembali. Oh, masih satu paket Bang ya? Satu paket. Oke. Kemudian ini banyak yang tetap misalnya Oku Selatan nggak punya lawan udah kosong. Di Oku gitu juga. Di Oku Timur petahana tidak mencalonkan diri, tapi turunan biologisnya mewakili mengikuti berpasangan dengan keluarga Pak Gubernur. Oke, ngomong-ngomongin politik Bang, saya harus flashback dulu Bang. Abang sebagai pengamat sosial politik di Sumatera Selatan itu sebenarnya asal muasalnya Abang itu muncul sebagai pengamat tuh itu seperti apa Bang? Karena saya juga kan sebagai jurnalis yang sering meliput di politik 3 tahun yang lalu yang sering saya wawancarai misalnya tuh Pak Adrian Saptawan, Pak Slamet Widodo, Pak Joko Siswanto, Dr. Febrian, Pak Alfitri. Belum ada itu nama Bagindo Togar Butar-Butar Bang. Sebenarnya kalau boleh tahu, Abang ini muncul dari mana? Pakai sesajen aku, pakai pemanis, pakai pelet. Dari mana Abang tiba-tiba muncul Bang? Kita sambil ngopi ya Bang? Iya lagi kopi kita kopi curug. Ini curug Semendo. Jadi apa singkatannya Bang? Cundo. Curug Semendo. Abang racik sendiri nih? Iya, antara kopi curug dan kopi Semendo. Oh, tapi kita cicipin dulu Bang. Lemaknya beda. Selemak kopi apa selemak politik? Sedep banget. Ya Bang, aja Bang. Yang tadi ngomongin masalah bahwa Abang itu kan 3 tahun lalu belum ada Bang di kancah perpolitikan di Sumatera Selatan. Abang tuh muncul dari mana kok tiba-tiba? Apa Abang dulu masih di alam gaib? Apa singitan? Iya, apa Abang dulu masih belajar di Amerika Serikat misalnya kan, atau Abang dulu semedi di pantai selatan misalnya Bang. Nah, sebenarnya kalau boleh tahu Abang di balik Gunung Dempo ya tak? Cuman Abang tuh di mana Bang? Boleh cerita sedikit Bang? Ini dulu waktu saya pun mahasiswa di FISIP Unsri, memang sering melakukan kelompok-kelompok diskusi. Nah, kemudian habis itu saya kan hijrah tamat dari sini, sempat kembali ke Medan dan Jakarta. Nah, beberapa tahun saya sering kembali. Waktu saya kembali lebih kurang 9 tahun yang lalu, saya ikut aktivis di pengurus alumni GMNI. Mulai ada adik-adik saya beberapa yang saya dulu pernah di Palembang, tahu sudah orang-orang hebat semua di dunia jurnalis. Saya ngajak, ada Apis, ada Dodi, ada termasuk Aan Munzar, ada Bamo, macam-macam, Arif dan lain-lain, lah kawan-kawan Ardi semua lah. Dan habis itu saya jadi
setelah itu saya ngurus Ikatan Alumni FISIP. Oke, jadi abang ketua IKB. Saya ketua IKB semakin dekat. Apalagi adik-adik saya ada 84. Adik saya ada juga di Sumet, Rian segala macam. Mulai rupanya sudah hebat-hebat semua di dunia jurnalis. Tapi tradisi diskusi berjalan terus. Sebenarnya saya nggak berharap, bukan nggak berharap atau nggak ada keinginan. Saya minta jadikan pengamat oleh adik-adik saya tadi yang di media. Rupanya kan dengan tradisi diskusi dan mereka ngeliat diskusi yang sering kami bangun, yang kita bangun secara tidak sengaja, mereka ngasih stem sama saya, distempel lah saya jadi pengamat sejak itu lebih kurang 5 tahunan lebih yang lalu, 5 tahun 6 tahun. Nah, tapi intensnya itu kan 3 tahun lebih ini kan, terus hampir katakan tiada hari saya selalu diminta pendapat oleh adik-adik dan kawan-kawan saya tadi. Nah, itulah mungkin membuat katanya tadi, kadang-kadang kawan-kawan saya yang lain di dunia yang memang praktisi akademis yang cukup profesional tadi, mulai mungkin waktu mereka semakin kurang, saya isi kekosongan waktu mereka itu. Jadi terkait di segmentasi sosial dan politik gitu loh. Makanya mungkin mereka sibuk dengan tugas-tugas struktural, apapun tugas pendidikan. Maka waktu mereka, saya kan lebih lebih longgar lah. Lebih longgar ya, Bang. Lebih longgar ya. Maka apapun pertanyaan kawan-kawan yang memang saya terbiasa berdiskusi dan memang tertarik di dunia sosial politik, ini mudah saya jawab gitu loh. Dan saya nggak pernah merasa terbeban atau ada tekanan-tekanan untuk menjawab apa yang seharusnya saya jawab. Abang ingat nggak tahun berapa Bang pertama sekali muncul? Kalau muncul itu saya udah 2013. Abang ingat nggak berita apa pendapat apa yang Abang pertama sekali muncul dan oleh siapa dan koran apa atau media apa Bang? Masih ingat Bang? Pasti Abang kan biasanya yang pertama itu ibarat cewek ya Bang. Cewek pertama tuh biasanya masih ingat. Tapi saya nggak lupa. Tapi yang paling gong itu pernyataan saya tentang Pilgub. Saya memprediksi kemenangan Herman Deru dengan Pak Mawardi. Dengan interval kemenangan itu relatif seperti yang saya sebutkan persis. Nah, jadi itu saya prediksi tepat dan itu jadi viral. Oh, gitu. Waktu itu di Sripo yang wawancara saya Odi dan itu masif kemana-mana waktu statement saya nggak dan saya ya cuman berapa sumber saya kaji, saya padukan, saya konfigurasi data-data itu. Ternyata memang ya prediksi saya sangat tepat, relatif sangat tepat, sama persis seperti hasil real count yang diumumkan oleh KPUD. Nah, itu yang buat sangat luar biasa, itu saya sangat ingat sampai sekarang. Pilgub itu saya nyaris tepat 100% lah, nyaris tepatnya. Ya. Bang, kan saat ini kan pasti Bang, Sumatera Selatan saya ini sedang melaksanakan pilkada. Bukan hanya 1 tapi 7 kabupaten kota. Tentunya pasti tiap hari banyak yang telepon, yang minta pendapat, yang datang kepada Abang minta statement. Itu sebetulnya Abang sebagai seorang manusia biasa, Bang ya, sebenarnya Kecak Ujian Palembang tuh ingat Bang tiap hari itu. Salah satu artis Bang, Abang ditelepon terus, mau lah Bang. Enggak, sebenarnya itu juga saya terima kasih sama kawan-kawan media. Ini kan membuat kita tradisi atau daya pikir kita terjaga, terawat. Jadi kita malah kadang-kadang kalau nggak diajak berdiskusi oleh kawan-kawan media minta pendapat, malah saya yang kadang-kadang gerah. Ini saya punya pikiran ini, kayaknya pendapat saya ini yang saya lihat objektivitas dan realitasnya seperti ini harus disampaikan nih. Nah, ketika apalagi kalau ditanyain Aan datang nanya, nah itu saya bahagia, jadi terkompensasikan. Ya kan? Abang nggak takut pendapatnya habis? Oh enggak. Kita kan sepanjang kita berpikir itu juga kita semakin artinya masih hidup. Ya, jadi identifikasi hidup itu karena intensitas kita berpikir tadi kan. Itu. Bang, ada kejadian lucu nggak Bang? Kalau gini Bang, misal Abang kan termasuk sering hampir tiap hari masuk di koran. Foto Abang kan tercantum, bukan hanya nama kan. Misalnya mungkin, wah ini kan Bang Gino yang masuk koran, atau misalnya mungkin kepala daerah, wah ini kan Bang Gino, boleh dong saya minta menjadi konsultan politik misalnya. Ada nggak Bang kejadian lucu atau unik yang selama Abang menjadi seorang pengamat sosial politik Bang? Kalau lucu sih nggak, cuman kadang-kadang kejutan aja. Misalnya saya nggak begitu kenal dengan kepala daerah, kenal tapi akhirnya dia dekat. Karena ngeliat saya sering dengan kawan-kawan media sering memberitakan saya di medianya masing-masing, waktu online, cetak, TV, radio dan segala macam. Nah itu mendekat, membuat menjadi, dan saya walaupun dekat saya tetap jaga objektivitas saya. Kalaupun saya dan saya tidak pernah mengkritik ataupun mengkoreksi personalitinya. Kalau kebijakannya saya siap berbeda pendapat.
walaupun hari ini saya puji dia, besok saya kritik dia, saya itu biasa. Sebab buat kami para pengamat ini sebenarnya idealnya mengkritik dan memuji itu sama ringannya. Sama ringannya, Bang. Sama ringannya, harus sama ringannya. Jangan kita kena deket, kita lantas aduh gak enak ntar kritiknya. Nah itu kalau mau jadi pengawat sejati, itu harus satu prinsip harus dipatuhi, yaitu memuji dan mengkritik sama ringannya bagi para pengawat. Bang, yang saya ingin tahu, Bang, nah, saya terus terang, Bang, Abang ini kan garda terdepan ya, Bang, memberikan apa bisa itu kritikan, kan pendapat ya, Bang. Kan ada saja semua orang ada yang senang dengan channel Abang, tapi ada juga ya, Bang. Ada. Adakah Abang mungkin kira-kira tingkah laku orang atau ancaman terhadap Abang yang ada dari keluarga kepala daerah, bak yang dekat dengan misalnya dengan ada juga ya, Bang, ada, walaupun malah terjadi ini ada, bahkan sampai pengawalnya ada dari pihak keamanan ada. Jadi Abang gimana sih? Saya sepanjang saya jawab dulu apa adanya. Kalau memang mau benar saya kritikan, saya jawab dengan kritik. Jadi tradisi kritik ini kita bangun. Nah, membangun tradisi kritik kan memang repot. Nah, jadi antar kritik ini kan memunculkan sesuatu formula baru. Bagaimana yang selajimnya? Bagaimana yang terbaik untuk sesuatu permasalahan? Nah, jangan mentang-mentang kita penguasa atau mentang-mentang kita juga pengamat. Sesuka hati kita enggak dong. Nah, kalau memang kritik saya kira-kira diragukan kebenarannya, kritik kembali. Tapi Abang sudah kebal yang seperti itu ya, Bang, ya? Mau tak mau harus Tapi pernah nggak, Bang, ada yang benar-benar Abang takut, Bang, gara-gara itu, Bang? Enggak, sampai hari ini tidak ada. Sampai hari ini tidak ada saya takut. Ya, karena tapi kalau was-was ada, tapi kalau takut tidak. Takut tidak. Karena saya tahu benar Abang ini kan apa adanya, orang yang lugas kan, memberikan pendapat yang terkadang itu pendapat Abang mungkin bisa menyinggung orang lain gitu, Bang. Mungkin banyak saya tahu beberapa pejabat, apalagi pejabat birokrasi yang sebel lihat saya, ada juga kota di Pemkab ini, di Pemprov, saya tahu. Tapi saya nganggap itu suatu waktu mereka akan juga nyadari, atau juga saya nyadari bahwa kritikan saya salah gitu. Tapi kan Abang kan menyuarakan yang kebenaran, Bang, ya? Saya coba, asumsinya sebagai saya pernah kuliah, patokannya adalah prinsip ilmu, prinsip ilmu sama literasi kita. Sama menganalisis kita. Ketika kita punya anggapan, kadang saya tanya kawan, saya punya guru, teman, sebagai teman, sahabat juga seperti saudara saya, seperti kakak saya itu saya punya di PISIP, Dr. Tamrin itu saya, Dr. Muhammad Nusi Tamrin itu saya sering konfirmasi ketika saya ragu dengan pendapat saya. Untuk bertukar pikiran. Nah, saya anggap dalam tanda kutip suhu saya lah, guru besar saya kan. Itu selalu saya tanya beliau. Kadang ada juga sahabat saya Siddhartha, Aris Munandar, saya tanya tuh. Kadang profesor-profesor kayak Profesor Alfitri, Sobri itu saya tanya juga. Ini aku punya pendapat gini, karena saya tahu kita kan nggak ada yang sempurna. Iya, benar, Bang. Supaya muatan akademiknya lebih terlegitimasi, saya tanya mereka. Jadi intinya, Bang, kalau memang opini orang itu berpendapat dengan kita, ya harus balas dengan opini ya, Bang. Iya, kalau misal tidak setuju dengan buku, harus balas dengan buku dong. Kalau dengan tidak setuju dengan film, harus dibalas dengan film. Kan. Kayak Abang membuat opini di publik, berarti orang itu kalau memang tidak setuju dengan pendapat Abang, harus buat dengan opini. Maka saya bilang, tolong jawab lagi dengan kritik. Jadi kita hidupkan tradisi kritik ini sampai kita ketemu suatu kan tesa antitesa, jadi muncul sintesa yang tepat. Benar. Karena mungkin yang buat saya penting, buat dia juga penting kan gitu. Benar, oke, Bang. Kalau hal lain, Bang, kira-kira hal unik apa tadi? Hal lucu, kemudian hal yang kira-kira ancaman terhadap orang. Mungkin yang lain, Bang, apa kira-kira selama Abang jadi pengamat? Yang pasti makin banyak yang kita kenal. Makin banyak sahabat. Sekarang Abang kurang nyaman berjalan sudah kenal, atau semakin enak semakin banyak kawan, Bang, menurut Abang? Pertama semakin banyak kawan, apalagi semakin hampir seluruh adik-adik, makin banyak media saya kenal. Bukan cuma di Palembang sebagai ibu kota provinsi, ada di Ogan Ilir, di Musirawas, di Pak Lawang, banyak jadi yang kita kenal, di Batu Raja. Banyak jadi teman-teman media kita kenal. Satu, orang-orang juga yang senang peminat-peminat kajian politik makin banyak kita kenal, praktisi politik makin banyak kita kenal. Itu yang keuntungan saya, makin banyak silaturahimnya jadinya. Cuman saya tetap bilang, tetap saya mengatakan kita dekat bukan berarti nggak boleh saling mengkritik. Sebab memang itu fatsun atau prinsip kebetulan yang sekarang saya geluti lah ya, saya concern ini jadi pengamat ini. Memuji dan mengkritik itu sama ringannya. Ini harus diingat, bukan berarti kita berbeda ini harus terus berbeda, enggak.
Ini hari kita agak beda. Iya. Selera kita, oh senang makan roti, itu Iya. aku senang makan kue ini. Benar. Mungkin suatu saat kita bertukar. Iya. Aku senang kue awak, kau senang roti, kan begitu-gitu lah hidup ini. Benar. Nah, atau mungkin suatu saat kita sama seleranya kan. Oke. Ya, itu kan harus nggak bisa ya, dipaksakan, harus nurut benak nurut. Jangan, itu malah nggak membuat kita makin dewasa. Oke. Bang, kita kembalikan karena Abang sebagai pengamat sosial politik, kan ini sekarang ada 7 kabupaten kota ya Bang ya, sedang melaksanakan suksesi. Abang melihatnya seperti apa Bang untuk 7 kabupaten kota ini Bang? Begini, saya ngeliat ini kan kondisi COVID ya. Iya. Salah Karena agak satu beda ya Bang dibandingkan tahun lalu ya? Salah satu yang menghambat tingkat partisipasi politik akan meningkat, ataupun katakan seperti tahun periode sebelumnya, pilkada sebelumnya. Saya ngelihat mereka kan rata-rata seluruh KPU itu menetapkan target di atas 70%, Iya. 74 sampai 77. Oke Bang. Saya sudah sampaikan, kalaupun nggak tercapai, karena hitungan saya dengan tidak COVID saja, dalam posisi normal aja, saya pesimis di angka itu. Kenapa? Kenapa Bang? Satu, orang sudah mulai jengah dengan event ataupun kegiatan kontestasi politik ini yang terus menerus. Terkontinu, Bang, ya? Oke lah, 2018 ada pilkada di Palembang dan lain-lain, Palembang, Linggau dan lain-lain. Tapi ehonya, gemanya itu kan sampai kemana-mana. Iya. Era terbukaan ini, perasaan orang walaupun cuma di Palembang dan Linggau pilkada, perasaan juga di kotanya juga pilkada, di kabupatennya, di daerahnya. Nah, kemudian pemilu serentak kemarin yang presiden, DPR RI, DPD, DPRD kota, provinsi. Iya. Ini kan baru 2018, 2019, sekarang 2020. Ada lagi pilkada. Ini masyarakat mulai jengah dan jenuh atas aktivitas demokrasi yang harus mereka jalankan. Oke. Itu satu. Yang kedua, COVID. COVID ini kan psikologis masyarakat kan terganggu. Nanti kalau muncul kerumunan, aku terkena. Ketiga, orang sudah melihat secara realistis bahwa pilkada dan pemilu sejenisnya ini tidak signifikan mempengaruhi tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Tak ada satupun survei riset mengatakan bahwa pilkada atau pemilu itu serta-merta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, ya kan? Ini mulai orang ngelihat, mulai kritis masyarakat. Pilkada mah itu belas gitu-gitu, nuji rakyat. Yang keempat adalah para paslon yang kurang menarik, tidak menarik dari personifikasi dan tampilannya, juga program maupun pola kampanyenya. Calonnya nggak menarik, yang kemudian pola kampanye nggak menarik, tampilannya juga terlalu mainstream dan gaya-gaya tanda kutip masih konvensional. Ini inilah yang membuat saya menganggap bahwa sulit mencapai tingkat partisipasi yang sedang ditentukan oleh penyelenggara, yaitu 70% ke atas. Bagi saya, tapi jangan menyalahkan penyelenggara ya. Penyelenggara jangan disalahkan. Cuma realitas sosial politik dan ekonomi masyarakat lagi begini. Jadi saya anggap paling tinggi 60%. Ini pun sudah baik. Kalau terjadi 60%, apalagi yang calon tunggal ini. Lebih tidak menarik lagi. Ada lagi calon tunggal ini, calon yang akan melawan kolong kosong, makin nggak menarik. Artinya apa? Legitimasi hasil pilkada serentak bulan Desember tanggal 9 nanti, secara sosial cenderung rendah. Semakin rendah legitimasi suatu pemimpin hasil pilkada, maka tingkat partisipasi masyarakat secara signifikan akan juga turun. Artinya apa? Pemimpin di pasca pilkada nanti memang agak kerja keras. Bagaimana dia mendapat legitimasi dan partisipasi publik ketika dia menjalankan pemerintahannya. Bang, kalau boleh tahu kan, tadi kan rata-rata kan Abang tahu KPU itu kan punya target 70%. Sebenarnya ada nggak di peraturan PKPU bahwa partisipasi pemilih itu menjadi syarat gitu Bang? Misalnya kalau yang milih cuma 50% nggak jalan, itu ada nggak Bang? Ada, cuman kan nggak seperti itu. Jadi kan itu kan seperti apa, Bang? Ada nggak minimal partisipasi pemilih bahwa itu sah? Dari DPT itu ada hitungannya itu maksimal itu setengah dari DPT plus 1. Itu pun apalagi kalau calon tuh ada 2. Ini kalau calonnya 1, calon 1 nanti berapa banyak yang lebih menang kolong kosong atau dia kan gitu. Makanya dia harus lebih dari 50% dari hasil kotak kosong. Maksudkan Abang agar
kita paling dari Abang menyinggung masalah partisipasi pemilih. Masukan Abang seperti apa Bang untuk penyelenggara pemilu dan semuanya Bang unsur yang terlibat dalam hal pilkada ini? Saya melihat kan ini contoh aja lah. Kalau seolah-olah Pak pemilu ini urusan penyelenggara sepenuhnya dan paslon, padahal tidak. Bagaimana partai politik? Partai politik jangan berhenti di ketika dia cuma memberikan rekomendasi. Rekomendasi atas paslon ini sudah. Habis itu mereka cuman ya seadanya menggerakkan pengurus-pengurus strukturalnya di tingkat kecamatan, desa atau kelurahan. Hanya memanaskan saja mesin politik tapi tidak jalan. Harusnya mereka juga benar-benar punya sense of belong terhadap si kandidat. Jadi ada partisipasi aktif dari para kader partai. Kemudian tim pemenangan. Tim pemenangan ini jangan sepenuhnya bergerak ketika ada perintah dari paslon gitu. Harus dan jadi KPU, penyelenggara KPU dan Bawaslu nggak bekerja sendiri untuk meningkatkan partisipasi ini. Kemudian konten kampanye dan pola-polanya. Kalau sekarang contoh ya, di daerah-daerah tertentu kita tidak bisa berharap banyak dengan kampanye di media informasi teknologi di medsos ini. Kenapa? Contoh Murah, Oku Selatan dan lain. Itu pengguna teknologi informasi modern ini paling tinggi 35%, paling tinggi. Sinyal aja susah, Bang. Sinyal susah, makanya kampanye konvensional dengan tatap muka atau kampanye langsung itu lebih efektif. Cuman sekarang batasi. COVID, ya sebenarnya karena COVID bagaimana, Bang? Artinya apa? Frekuensinya ditingkatkan, batasan jumlahnya kurang untuk bertemu, tapi frekuensi artinya kerja keras lebih banyak, volumenya lebih banyak. Jangan sampai melanggar protokol kesehatan. Apa perlu tatap muka, Bang? Yang penting beras dan sembakunya, Bang. Nah, itu melanggar PKPU, kena dia nanti. Kena diskualifikasi lagi kawan, jilid 2, jilid 3 kan. Ya kan? Kan kata Bang susah ini, lebih harus bekerja keras ya, Bang. Ya udah kirim sembako aja. Itu biasanya H-4 menjelang pilkada atau operasi serangan fajar itu. Oke, Bang, kalau di Sumsel sendiri kita tertarik nih, Bang, masalah sembako, intinya serangan subuh ya. Serangan fajar. Menurut Abang gimana, Bang? Di 7 kabupaten apakah masih banget tren serangan subuh dan sembako? Dan berapa kali dari pertemuan kemarin diskusi dengan Bawaslu dengan Junedi, saya sampaikan kalian ini cuma jangan lancar aja begitu luar biasa ketika mengawasi protokol kesehatan dalam kampanye maupun pelaksanaan menjelang pilkada. Ada hal yang lebih penting. Selama ini kan ibarat maaf omong ya, seperti kita seperti kentut ya. Aromanya terasa bahwa ini praktik money politik, tapi belum pernah kalian tangkap ini loh. Coba kau Bawaslu ini lebih aktif. Saya mau lihat praktik money politik serangan fajar ini. Biasanya itu H-4 itu. H-4 mulai. H-4 menjelang hari itu. Pelaksanaan serangan fajar ini. Nah, coba kalian juga melakukan operasi subuh, cyber subuh. Berani enggak cyber war subuh? Cyber operation ya. Cyber patrol di subuh hari menjelang hari H. Justru kalau saling inti, Bang. Cyber patrol kan. Lihat calon sebelumnya 200, Bang. Besoknya dia ngasih 400, Bang. Samanya mudah kalau mau OTT ini. Iya. Sebenarnya. Kalau instrumen sama personalnya cukup, kemudian itikadnya memang supaya meminimalisir praktek politik uang ini. Kalau Bawaslu dan misalnya pihak polisian dan lain-lain dan intinya asal galak begawi, Bang ya. Asal serius. Ini kita belum pernah kan OTT terkait ini praktek politik uang ini. Kalau kita mau lihat supaya ada shock terapi bagi penyelenggara, bagi peserta dan bagi pemilih. Supaya kita Sumsel ini terbebas dari mungkin kurang tegas, Bang. Jadi ya dianggap angin lalu. Supaya terbebas. Kita di mana-mana. Nak jadi caleg aja sekian M, nak jadi kepala daerah sekian M. Ada yang bilang untuk kabupaten kota sekian ratus juta, setengah M lebih. Kita ini terdengar, tapi kita belum ketemu. Kalau kita nemukan bukan petugasnya, bukan yang dikasih wewenang, mungkin kita pernah lihat, kita pernah tahu, tapi kan yang paling mempunyai wewenang otoritas kan adalah penyelenggara. Kita pengen lihat nih, paling nggak dari 7 kabupaten ini, paling nggak ada 4 kabupaten kena OTT kan, kira-kira begitu kan? Biar jadi shock terapi bagi kita warga Sumsel, supaya mulai terbiasa dengan penyelenggaraan pemilu yang bersih. Menjalankan sesuai dengan aturan ya, Bang. Kalau kita dapat pemimpin yang tanpa money politik, kita juga bisa menagih semua janji-janji politiknya.
ya kan? Karena setiap penyusunan APBD itu ada hak setiap warga daerah itu. Jadi misalnya dia nyusun APBD sekian, kalau kita sudah menerima apa tadi tanda kutip oleh-oleh dari para calon tadi yang menang, kita nanti suatu waktu mau nagih tentang apa janji politiknya di daerah. Bayar kemarin. Aku nunjuk panjar dikit ini. Mungkin Bang, terakhir Bang, mungkin pesannya Bang, baik itu buat masyarakat maupun penyelenggara agar dalam hal Pilkada 2020 ini sukses Bang. Silakan Bang. Pertama itu di samping COVID, ajak semua yang terlibat, KPU dan Bawaslu mengajak semua partai politik, tim pemenang pemilu, masyarakat, pemerintah daerah, supaya sama-sama kolektif punya tujuan yang sama, luar biasa aktifnya membuat pilkada ini ada rasa kepemilikan dari setiap warga dan stakeholder tadi. Yang kedua, protokol kesehatan harus ekstra aktif, ekstra ketat, dengan catatan tingkat dan dengan mengutamakan peningkatan imunitas diri atau antibodi. Kenapa? Antibodi ini didapat dari apa? Cukup tidur, pola makan dan minum yang benar, dan asupannya, volumenya. Yang ketiga, itu teratur buang air. Yang keempat lagi, berpikir positif dan bahagia. Inilah yang 70% mempengaruhi imunitas atau antibodi. Saya udah ngomong dengan berapa kali dengan Prof. Yono, Profesor Yono, saya diskusi dengan kesimpulannya meningkatkan imunitas diri nomor 1, baru protokol kesehatan. Artinya gimana? Jangan nanti penyelenggara menjelang hari H masih berpikir kertas suara, bilik suara, perangkat ini, perangkat itu, dana honor PPS belum datang. Ya orang lainnya kerjanya menjelang 2 hari lagi baru muncul. Nah, orang all out, tidur kurang, makannya nggak bener. Di hari H dia imunitasnya rendah, terjadi kerumunan, ada OTG. Menyebar, selesailah klaster baru lah. Maka saya selalu diskusi kemarin dengan Amra, dengan Hendry, Kelly, juga Bawaslu, dengan gugus tugas dan para KPU daerah. Prof. Yono dan saya, Prof. Yono ini kan dari ilmu dari Prof. Yono ya, kesimpulan dari Prof. Yono. Itu tadi 4 ini. Nah, baru tadi para paslon bersepakatlah tanpa praktik politik uang supaya kita ketemu pemimpin yang bersih. Jangan jabatan politik ini membuat kita kualitas moral kita dan berpikir terus menerus pragmatis, dan seolah-olah hidup ini dijawab oleh suatu jabatan politik sesaat ini. Oke, Bang. Kira-kira gitulah. Oke. Terima kasih Bang atas bincang-bincang hari. Saya serasa mendapat kuliah lagi nih. Bukan lagi kuliah S2, sudah dapat kuliah S3 dari Abang. Jadi kalau saya setelah bincang-bincang sama Bang, terasanya dapat. Ntar Bang. Laku lem dari tadi ini. Laku lem pakai lem. Saya kalau seseret bincang begini, saya dapat pengarah dapat gelar doktor politik deh Bang. Terima kasih Bang atas bincang-bincangnya hari ini. Mudah-mudahan kita ngobrol-ngobrol ini mendapat manfaat ya bagi kita semua ya, dan dapat ada juga pencerahan, dan juga saya dapat pencerahan banyak dari Bang gitu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa episode berikutnya.